Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian yang sudah bergabung di ruang Zoom untuk kegiatan webinar Guru BK sebagai Coach hari ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita nih di hari Sabtu pagi ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa jadi berkah dan bisa jadi ilmu baru untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Oke. Setelah ini dari tim kita akan memberikan link absensi di kolom chat. Silakan teman-teman yang sudah bergabung di dalam Zoom untuk segera mengisi link absensi di kolom chat. Dan boleh juga sambil tulis nama, asalnya dari mana, serta instansinya untuk di kolom chat, untuk kita saling berkenalan dulu nih. Karena kan kita belum tahu ini peserta dari mana aja, terus profesinya apa gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang tidak hanya guru BK aja, ada yang guru wali kelas juga biasanya ya, ada yang kepala sekolah, ada yang juga mungkin guru mata pelajaran lain yang juga ikut bergabung. Semoga bisa ini ya menjadi webinar yang menyenangkan untuk peserta-peserta sekalian. Jadi silakan tulis nama, profesinya boleh, alamatnya asalnya dari mana gitu, dan ya nama, profesinya asalnya dari mana gitu, supaya instansi juga gitu kan, jadi membantu kita untuk bisa berkenalan gitu. Karena ini insya Allah yang akan bergabung mungkin akan ada di atas 100 ya teman-teman untuk hari ini. Jadi oh ya, itu kolom chatnya link absensi sudah diberikan di kolom chat. Silahkan teman-teman sekalian mengisi link absensi kita yang sudah kita share gitu. Oke, sebelumnya saya mungkin mau sambil sapa-sapa dulu ya. Ini tadi ada Ibu Dian Maharani, guru BK SMP Negeri 15 Padang. Oke, selamat pagi Ibu Dian dari Padang. Terus ada lagi Pak Haibatul atau Mbak Haibatul Bayina. Mbak ya kayaknya ini. Oke, terus ada Pak Sunarto Hadi, guru BK SMA Negeri 1 Kencong, Kabupaten Jember. Oke. Bu Pratami Darmayanti dari Tangerang juga, ada juga Ibu Ahmad ya, Pak Ahmad Dimyati Mawarits, guru BK SMK Al-Burda. Ini ada juga Yusuf, guru BK pensiuner dari Kuala Lumpur, Malaysia. Wow. Selamat datang Bapak Yusuf, semoga bisa menikmati acara webinar kita hari ini. Juga ada Ibu Ade Laila Puspita Ningsi, guru BK SMP Muhammadiyah 1 Kota Gajah. Terus wah ini lumayan banyak nih. Subang, Jawa Barat, dari Jakarta, Jakarta Timur, Gresik, Lampung, Jember, Pontianak. Wow. Oke. Selamat bergabung teman-teman semua. Semoga, oh iya, di bulan Ramadan ini puasanya, semoga semuanya lancar-lancar saja menjalani bulan puasa Ramadannya. Dan sebentar lagi kita sudah akan memasuki Idul Fitri ya sepertinya, dan kayaknya minggu depan juga sudah mulai bulan-bulan cairnya THR ya teman-teman ya. Semoga di Idul Fitri ini kita sudah dapat kesempatan untuk bisa mudik, semoga bisa berkumpul kembali dengan keluarga di kampung halaman, bisa melepas rindu yang sekitar mungkin 2 tahun kemarin kita berhalangan ya, beberapa teman-teman akhirnya nggak bisa ikut mudik gitu jadinya. Oke. Oh iya, sama background, silakan teman-teman yang sudah di-share untuk background kita seperti yang di belakang hari ini, silakan digunakan teman-teman kalau yang bisa dan berkesempatan, dan kalau bisa open cam silakan open cam teman-teman. Jadi kita bisa tahu bagaimana rupa-rupa tampan dan rupawannya teman-teman di sini. Oke, sekali lagi untuk link absensi ada di kolom chat, dan kita mungkin bisa langsung mulai saja ya untuk masuk ke materi pertama kita. Baik, sebelum masuk ke materi inti, kita akan berkenalan dulu dengan Brilian Psikologi, siapa kami dan di manakah kami dan apa saja sih kegiatan kami sebetulnya.
Dan untuk perkenalannya, maka akan saya langsung berikan kepada Ibu Ayu selaku manajer operasional dari Brilliant Psikologi. Silakan Ibu Ayu. Oke, baik. Terima kasih Mas Lina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Nah, kita berjumpa lagi nih. Nah, tiap bulannya memang kita akan sering bertemu ya, karena ini adalah kegiatan rutin dari Brilliant Psikologi. Mungkin dari Bapak dan Ibu sudah sering nih ngikutin kegiatan-kegiatan kita sebelumnya. Tadi juga terlihat ada Pak Agus ya, itu yang kayaknya selalu ikut nih kegiatan webinar. Oke, baik. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang belum mengenal kami, Brilliant Psikologi. Nah, jadi saya akan memperkenalkan apa sih Brilliant Psikologi ini, seperti itu. Oke, jadi kita adalah layanan biro psikologi, nah yang menyediakan jasa. Nah, banyak banget nih layanan kami yang kita sediakan. Sebelumnya kita juga memiliki beberapa kantor cabang. Jadi untuk head office kita ada di Surabaya. Nah, untuk kantor kita ada di Ruko Pondok Maritim Indah, daerah Wiyung, Surabaya Barat. Kemudian kita juga ada di Malang, kemudian ada di Jember, ada di Banyuwangi, ada di Jombang, dan ada di Balikpapan. Nah, barangkali dari Bapak dan Ibu ada di wilayah kita, boleh nih main-main ke kantor kita. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, untuk layanan kita sendiri, kita ada webinar, kemudian kita ada outbound, kemudian kita juga ada psikotes offline, kita juga ada psikotes online, kemudian kita juga ada assessment center, dan kita juga punya layanan untuk training. Nah, biasanya kan di sekolah-sekolah mengadakan training nih buat guru-guru. Nah, kita juga menyediakan training-training yang bisa digunakan di sekolah, seperti itu. Nah, kemudian, seperti biasa nih, saya mau menawarkan terkait layanan kami, yaitu psikotes bakat minat untuk sekolah. Nah, jadi memang banyak sekali nih keunggulan atau benefit yang bisa didapatkan ketika menggunakan layanan kami. Yang pertama, pelaksanaan psikotes kami ini bisa dilakukan secara online ataupun offline. Jadi kita sudah bisa menjangkau di seluruh Indonesia karena kita punya layanan psikotes online. Yang penting ada jaringan internet nih, jadi bisa diakses di seluruh Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah hasil psikotes dikerjakan oleh psikolog yang profesional. Jadi hasil laporan kita diinterpretasi oleh psikolog. Kemudian kami juga memberikan free konsultasi hasil psikotes dengan psikolog kami. Nah, kita juga memberikan konsultasi gratis nih terkait hasil laporan psikotes. Kemudian kita juga bisa memberikan webinar gratis dengan tema-tema yang sesuai kebutuhan sekolah. Nah, yang terakhir ini yang paling penting nih, kita juga memberikan voucher diskon up to 2.500.000 yang bisa Bapak Ibu dapatkan, seperti itu. Nah, kami tahu ya di luar sana itu banyak sekali yang memberikan harga psikotes itu dengan sangat murah. Jadi ada yang harganya 30.000, 25, bahkan ada yang sampai memberikan harga itu 15.000. Wow sekali ya untuk harga psikotesnya. Jadi kalau dilogikakan itu kira-kira masuk akal nggak ya harga psikotes yang sangat murah ini dan menghasilkan laporan yang berkualitas, dan apakah benar laporan itu dikerjakan oleh psikolog. Jadi biasanya mereka itu menggunakan computerized. Jadi langsung masuk ke scan dan nanti langsung keluar hasil laporannya. Nah, kalau dari kami ini dilakukan secara manual. Jadi benar-benar dilakukan oleh psikolog seperti itu. Nah, karena kalau menggunakan laporan itu biasanya hasilnya itu bahasanya itu sama antara individu satu dengan individu yang lain. Padahal
setiap individu ini pasti memiliki perbedaan seperti itu. Nah, misal nih contohnya ya, kita ini mau periksa ke lab ya. Periksa ke lab, kemudian banyak banget nih lab-lab yang menawarkan harga murah, mulai dari 30.000, 50.000, dan ada yang 300.000. Nah, kira-kira nih kita bakal pilih yang mana? Bisa jadi yang murah itu tidak dikerjakan oleh dokter seperti itu. Nah, karena ini kan penting sekali ya, karena tujuan dari psikotes bakat minat ini adalah untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh anak didik kita. Sehingga kita, pihak sekolah, mudah mengarahkan dan bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki dari siswa-siswa ini lebih optimal lagi, seperti itu. Dan memudahkan anak didik kita atau siswa-siswi kita untuk menentukan penjurusan bidang studi lanjutan seperti itu, sehingga anak didik kita ini tidak sampai salah memilih jurusan seperti itu. Oleh karena itu kita benar-benar perlu sangat jeli ketika memilih lembaga psikologi yang memberikan hasil yang baik dan berkualitas seperti itu. Jadi memang banyak sekali nih Bapak Ibu, dan mungkin di sini ada dari Bapak dan Ibu ada yang sudah menggunakan jasa kami, jadi tentunya sudah tahu nih hasil yang kita berikan seperti apa, dan kita juga memberikan keuntungan lain, jadi ada bisa konsultasi, kemudian kita juga memberikan webinar gratis, dan memang pelaksanaannya juga bisa dilakukan secara online maupun offline. Nah, ini berikut adalah beberapa klien kami yang sudah menggunakan LAN kami. Mungkin ada beberapa yang belum kami cantumkan. Jadi mohon maaf karena memang masih banyak. Jadi ini kita tampilkan sebagian saja. Oke, kemudian ini adalah foto-foto kegiatan kami. Nah, di sini kita melakukan seminar parenting di SMK 1 Sidoarjo, kemudian di SMP 59. Kemudian ada aktivitas, nah ini foto kegiatan pelaksanaan psikotes. Jadi yang atas ini adalah foto-foto untuk psikotes online. Nah, kemudian yang bawah ini foto kegiatan kita untuk psikotes offline-nya, seperti itu. Nah, ini beberapa tim kami, psikolog. Jadi memang kita tim untuk psikolognya banyak. Nah, jadi memang karena hasil kita memang dilakukan atau dikerjakan oleh psikolog seperti itu. Oke, nah ini yang terakhir nih. Ini agenda webinar Brilian Psikologi ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin yang sudah sering mengikuti acara kita, nah pastinya sudah tahu nih, karena setiap bulannya kita selalu mengadakan agenda webinar Brilian Psikologi seperti itu. Dan tentunya tema-temanya sangat menarik nih dan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Oke, kemudian yang terakhir, ini adalah voucher. Ini hasil psikotesnya ini dikerjakan manual ya oleh psikolog yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang terakhir ini Bapak dan Ibu guru juga bisa sharing atau diskusi. Nah, Bapak dan Ibu bisa diskusi dulu dengan kami, kebutuhannya seperti apa, bisa menghubungi kami di nomor WA. Di situ ada 08123309865. Bisa juga kirim email ke kami. Nah, di situ ada bidangpsikologi86@gmail.com, dan bisa mengakses di website kami di www.psikotespendidikan.com. Nah, semua informasi ada di website kita seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan voucher up to 2.500.000. Nah, kalau ingin tanya-tanya, nah boleh nih langsung japri ke kami. Nanti kita akan jelaskan bagaimana untuk mendapatkan voucher diskon potongan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, karena memang waktunya terbatas ya, sudah 9:30, jadi bisa kita mulai acara webinar pada pagi hari ini. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Dinar.
Oke, terima kasih banyak Ibu Ayu atas perkenalannya. Nah, jadi seperti tadi yang sudah diinfokan, nanti akan ada voucher untuk para peserta terpilih di sini. Silakan ikuti webinar ini sampai selesai, karena nanti akan dijelaskan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan voucher yang sudah diberikan tadi. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk kepada materi kita hari ini. Saya izin langsung share screen saja ya untuk ini. Nah, oke. Ini adalah sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu pemateri kita hari ini. Jadi yang akan memberikan yang akan sharing terkait webinar hari ini adalah Pak Bilal Zafana Sulaiman, MPSI psikolog. Beliau melalui pendidikan S1-nya di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Kemudian beliau melanjutkan program profesinya sebagai psikolog di Universitas Muhammadiyah Malang, mengambil jurusan di Magister Profesi Psikologi. Dan saat ini beliau sebagai leader area untuk area Jombang dari Brilian Psikologi, sekaligus menjadi psikolog di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan selain itu beliau juga menjadi konselor di SMA PGRI 2 Jombang. Oke. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi saya langsung panggilkan saja pemateri kita hari ini. Silahkan untuk Pak Bilal, dipersilahkan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Buat Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa, juga saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya lancar dan kita dapatkan berkah untuk kita semuanya. Amin. Itu ya. Terima kasih Pak Binar, tadi sudah dijelaskan singkat mengenai biodata saya gitu ya. Nah, kali ini pagi ini kita akan sama-sama belajar nih Bapak Ibu guru semuanya. Saya terima kasih sekali atas antusiasnya yang luar biasa. Kalau saya bilang ini ada dari Sabang sampai Merauke ini ya. Seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Malaysia tadi. Luar biasa sekali. Selamat pagi. Selamat mengikuti webinar kali ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan kali ini kita mendapatkan manfaat sehingga kita nanti juga bisa langsung aplikasikan, praktekkan ke pekerjaan kita. Karena mungkin rata-rata di sini semuanya juga sebagai Bapak Ibu guru, baik itu guru BK atau guru wali kelas atau kepala sekolah atau mungkin sebagai orang tua. Nah, ini juga ada peserta-peserta kita hari ini ya. Selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Nah, untuk materi yang akan kita bawakan hari ini adalah mengenai guru BK sebagai coach. Sebenarnya juga tidak harus guru BK-nya ya, guru-guru biasa pun, guru pelajaran biasa itu kita bisa terapkan sebagai coach karena di era yang sekarang juga kita tahu ya, remaja-remaja kita sekarang gitu, era-era yang sekarang ini unik sekali nih gitu. Artinya mungkin beda dengan zaman waktu kita sekolah dulu gitu ya, karakter siswanya beda gitu, sehingga kita juga mungkin harus punya soft skill tambahan gitu ya, punya skill tambahan, punya pengetahuan tambahan, sehingga mungkin kita tidak akan kesulitan nih gitu menghadapi problematika murid-murid kita atau klien kita, sehingga kita ketika mungkin tidak bisa menggunakan treatment yang A, kita bisa menggunakan opsi yang B, yang C, atau yang selanjutnya seperti itu. Oke, Mas Minar mungkin bisa di next kan. Sekedar informasi juga, saya juga sebagai konselor Bapak Ibu guru di sekolah juga di Jombang. Nah, tadi saya lihat juga ada beberapa rekan sejawat dari Jombang juga. Nanti jangan lupa mampir ke Brilian Psikologi Jombang kalau misalnya ada waktu. Seperti itu. Nah, masuk ke materi inti, apa itu coaching? Nah, kita harus tahu dulu nih gitu. Coaching itu apa? Dari kata coach, kalau kita tahu mungkin bahasa mudanya kan kita melihat coach itu adalah sebagai pelatih ya. Gitu. Kalau dari ICF-nya dari International Coach Federation, coaching itu bentuk partnership gitu, yang terbangun antara coach, antara diri kita dan coachee. Jadi klien siswa kita itu ya, disebutnya coachee. Jadi kita tujuannya adalah memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coaching melalui proses kreatif guna menstimulasi dan mengeksplorasi pikiran agar dapat memaksimalkan potensi personal serta profesionalnya. Artinya di coaching ini, Bapak Ibu guru sekalian, tugas kita adalah bagaimana sih bisa menjalin komunikasi, menjalin percakapan
itu yang bisa memberdayakan kalau saya bilang. Jadi dari proses coaching ini segala sesuatunya itu bukan kita yang mengarahkan, bukan kita yang menentukan ya harus A, B, C, harus seperti ini, tidak gitu. Karena kadang juga kita sebagai guru akan terjebak sama situasi seperti itu gitu. Belum selesai apa-apa. Artinya apa namanya? Sudah di mute. Oke. Saya lanjutkan lagi. Jadi apa namanya? Misal kita sebagai guru gitu ya, kadang dalam proses keseharian kita, baik itu dari konseling atau mungkin ada siswa yang mau curhat, ada yang mau konsul gitu. Kadang kita terjebak sama situasi bahwasanya kita ini adalah sebagai guru. Guru yang mungkin bahasa Jawanya ada yang bilang digugulan, ditiru, kemudian menganggap bahwasanya kita adalah yang paling ngerti, kita sebagai orang tua di sekolah gitu. Terlalu apa ya? Kadang terlalu sibuk atau terlalu cepat untuk langsung ada justifikasi. Kemudian ada labeling dari kisah atau dari pelanggaran atau dari keluhan dari siswa kita, kemudian kita terlalu cepat untuk langsung melabeling dia atau mungkin mengarahkan. Nah, ini kadang ego kita sebagai guru kadang memang saya akui sendiri juga kadang masih terpancing akan hal itu. Makanya dengan belajar coaching ini mudah-mudahan kita juga bisa lebih lebih bisa tenang untuk menyikapi dari sebuah kasus atau mungkin permasalahan yang ingin diceritakan siswa kita. Seperti itu. Nah, sejarah singkatnya coaching, next. Saya akan jelaskan sedikit. Jadi, coaching ini awalnya dikenalkan tahun 1830 ya. Jadi ini yang menunjuk kepada seorang pelatih ya, trainer atau instruktur. Jadi panggilan atau penggunaan istilah coach ini lebih sering digunakan di dunia olahraga pada tahun 1831. Nah, cuma kalau di era yang sekarang kita juga pernah mungkin mendengar istilah mental coach gitu kan, personality coach gitu. Itu mungkin yang bisa kita aplikasikan untuk diri kita nanti gitu ketika kita memang fokus untuk pembenahan karakter mungkin secara mental dari siswa-siswa kita. Jadi kata coach berarti melatih secara intensif dengan pemberian instruksi dan demonstrasi. Jadi menurut Joseph O'Connor, Andrea Leges dan kawan-kawan dalam bukunya menjelaskan bahwa di bukunya How Coaching Works membantu orang lain agar memenuhi dan mencapai kehidupan yang memuaskan. Jadi coaching ini digunakan sebagai alat yang berfungsi secara variatif menurut keperluan dengan metode yang beragam. Jadi di coaching ini pengertian dan konsep coaching seringkali tumpang tindih dengan konsep-konsep seperti mentoring, teaching, counseling, consulting, coaching atau terapi. Nah, maka dari itu kita harus tahu nih Bapak Ibu, bedanya di mana sih antara coaching, konseling, kemudian ada terapi, ada training. Nah, ini bedanya di mana? Nah, next. Nah, sebenarnya memang hampir mirip ya, Bapak Ibu. Jadi tujuannya pun juga sama untuk pemberdayaan klien kita, siswa kita. Cuma ada part-part yang memang ada perbedaannya. Kalau coaching ini metode yang hanya fokus pada masa depan. Jadi kita menyingkirkan hambatan, menggali potensi dalam diri atau dalam orang tersebut. Jadi kita benar-benar pure untuk lebih banyak aktif bertanya, mendengarkan secara aktif juga dan bertanya sehingga siswa kita atau coaching-nya, si coach ini benar-benar bisa mengeluarkan sumber daya terbaiknya. Artinya dia bisa menemukan cara dari permasalahannya, dari tujuannya, itu harus seperti apa sih. Nah, ini proses coaching itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi bukan semacam konseling yang cenderung mengulik masa lalu, lebih menggali kepada pikiran, perasaan, supaya bisa menemukan solusi yang tepat. Nah, kalau coaching ini benar-benar kita memberdayakan si coach ini untuk bisa menemukan, mencari tahu gimana sih apa yang mesti dilakukan dan aksi apa gitu. Setelah ini pengennya apa? Terus harus bagaimana? Gimana untuk bisa mendapatkan itu, meraih itu. Nah, ini coaching itu seperti itu. Nah, Pak Bilal, kalau training seperti apa? Kalau training ini metode yang menggunakan satu arah dalam penyampaiannya. Jadi kita mengajarkan langsung. Jadi misalnya belajar tentang hipnoterapi misalnya atau apapun yang lainnya, ya kita mengajarkan dalam proses training. Jadi ada satu topik yang kita sepakati dan kita ajarkan penuh. Gitu. Seperti ini trainingnya. Kalau terapi ini metode yang digunakan untuk menyembuhkan, sifatnya jangka panjang. Jadi ini perbedaan antara coaching, counseling, training, dan terapi. Lantas apakah mungkin misalnya Pak Bilal kalau misalnya dalam satu kasus itu kita gunakan keempatnya? Mungkin saja. Jadi kita bisa saja menggunakan keempatnya atau mungkin salah satu. Jadi kita harus benar-benar cermat ya Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu konteks permasalahannya seperti apa, goals-nya siswa atau coach kita itu seperti apa, apakah memang bisa langsung kita coach, bisa kita coaching atau
justru memang harus ada terapi dulu nih, gitu, atau mungkin harus konseling dulu, atau mungkin di akhir kita langsung training nih untuk bisa ajarkan. Nah, ini kita harus cermat untuk bisa membedakan itu. Jadi terminologinya harus jelas, Bapak Ibu guru. Nah, kalau saya lihat di kolom chat juga ada yang hari ini lagi sambil berkegiatan ya, sedang dinas, ada yang jaga ujian tadi. Ya, selamat menjaga ujian, semangatnya luar biasa sambil jaga ujian, sambil masuk sekolah, tetap mengikuti webinar, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya ya. Oke, next. Terus ada pertanyaan nih, mengapa dan kapan kita perlu melakukan coaching? Nah, ini pertanyaan yang kadang kita sendiri pun juga nggak tahu nih kapan ya kita bisa menerapkan ini gitu. Terus buat apa? Fungsinya kenapa kok kita perlu melakukan coaching? Jadi coaching ini salah satu teknik yang sebenarnya powernya luar biasa sekali yang bisa kita lakukan Bapak Ibu guru, karena kita benar-benar memobilisasi sumber daya itu, kita benar-benar memberdayakan si siswa itu untuk bisa menemukan ibaratnya apa yang dia mesti lakukan gitu, karena sebagian besar juga mereka sebenarnya tahu apa yang mesti dilakukan tapi tidak yakin. Maka dari itu fungsi kita sebagai coach di sini atau sebagai guru di sekolah, kita bisa mengarahkan itu untuk bisa siswa itu mencapai tujuan yang dia inginkan gitu. Dan kapan itu diperlukan? Ya saat memang posisinya adalah si coach atau mungkin siswa kita itu memang tidak mengerti, tidak bisa memahami, tidak bisa connect, tidak bisa mempunyai kesadaran apa yang mesti dilakukan dari hambatan yang sedang dialami atau kasus yang sedang dihadapi. Next, Mas. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana melakukan coaching ini? Jadi coaching ini kan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, Bapak Ibu guru, jadi merupakan seni memberdayakan seseorang, sehingga orang tersebut dapat mengalami proses pembelajaran, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan perilaku. Kemudian sesi coaching bukanlah sesi curhat atau ngobrol yang tidak jelas, melainkan sesi yang berfokus pada proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran itu, coach akan mengalami pertumbuhan pribadi dan pada akhirnya ada perbaikan dari perilakunya, ada tujuan yang bisa diraih, tujuan yang bisa didapatkan. Ini coaching itu memang seperti itu. Jadi kita benar-benar memberdayakan klien, mengajak dia untuk bisa memahami gitu, untuk bisa tumbuh, bisa ngerti apa yang mesti dilakukan. Nah, tugas kita sebagai coach adalah mengarahkan itu gitu. Lalu kita juga akan menagih dalam artian yang dimaksud di sini adalah dari apa yang dia tuliskan, komitmen yang dia tulis, yang dia sampaikan ke kita sebagai coach, kita akan mengarahkan, oke, baik, berarti sebulan ini dalam waktu dekat apa yang kamu mau lakukan? Oh, saya mau ini Pak, mau ini. Oke, terus ada hambatan apa? Kira-kira bisa nggak kamu meraihnya? Nah, nanti tugas kita adalah di situ menagih. Besok yang terdekat apa? Oh, besok saya mau melakukan ini Pak. Nah, kita harusnya besok juga akan menanyakan bagaimana prosesnya, apa sudah dilakukan, apa sudah dikerjakan, terus apa yang kamu rasakan, apa perubahannya, apa perbedaannya, seperti itu Bapak Ibu guru. Next. Nah, lanjut bagaimana melakukan coaching itu. Jadi ada presence-nya, jadi kemampuan hadir sepenuhnya. Kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif, bisa memahami, dan ada kemampuan-kemampuan atau skill bertanya kita yang memang di proses coaching ini kita lebih banyak bertanya ya Bapak Ibu. Jadi bukan mengarahkan harus A, harus B, oh kamu gini, tidak seperti itu. Karena yang kita hadapi klien ini adalah remaja yang cenderung resisten gitu ya, yang cenderung dia menarik diri dari nasihat-nasihat gitu, yang akhirnya sebenarnya kita ketika cenderung terlalu cepat mengambil kesimpulan atau menasihati, biasanya malah ini reject sama kita, jadi kayak menolak, kemudian mungkin hanya ya, oh iya kayak istilahnya bahasa Jawanya yo gitu ya, tapi tidak dilakukan gitu. Karena kita harus sadarin siapa lawan bicara kita, bagaimana karakter berpikirnya. Nah, ini yang supaya kita juga bisa menerapkan, kita juga bisa melakukan coaching ini dengan tepat, seperti itu. Next. Kalau di sekolah, nah bagaimana menerapkan coaching dalam bimbingan konseling di sekolah? Nah, kita harus tahu ya Bapak Ibu, kita harus ingat bahwasanya prinsip coaching ini adalah kolaborasi. Jadi adanya kolaborasi antara coach dan coachee yang berorientasi pada hasil dan sistematis. Jadi ya kalau kita menjalin sebuah relasi, menjalin sebuah hubungan, itu kan pasti harus ada yang namanya komitmen.
kita bermitra itu kan harus percaya. Nah, kita juga harus menerapkan itu dengan tepat, dengan baik agar siswa kita atau coach itu juga bisa nyaman, bisa trust sama kita. Akhirnya proses coaching ini juga mengalir dengan lancar, dengan tepat, sesuai yang diharapkan bersama. Kemudian coach harus bisa memfasilitasi peningkatan performa, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pada pribadi coaching. Jadi coaching lebih kepada membantu seseorang belajar daripada mengajarinya. Jadi kita harus ingat perbedaannya. Jadi jangan sampai kita terjebak bahwasanya coaching nanti kita sibuk mengajari, nah nanti jatuhnya ke training. Gitu. Kalau kita fokus ngajari, tapi solusinya bukan dari si coach, tapi dari kita. Nah, padahal kalau coaching itu benar-benar pure harus sepenuhnya full dari si coach. Jadi coach tahu tujuannya apa, harus jelas, harus clear. Kemudian dia juga harus tahu apakah ada hambatan, gimana kondisi sekarang, kemudian apa yang harus dia lakukan ke depannya, targetnya seperti apa, sehingga bisa mencapai apa yang dia mau itu. Nah, proses coaching seperti itu, Bapak Ibu. Next. Ya, bagi yang ketinggalan materi, jangan khawatir nanti, karena ini juga di live YouTube, nanti bisa dilihat ulang. Kemudian nanti juga mungkin bisa saya share materi ini. Nah, ini untuk teknik coachingnya. Salah satu model coaching yang harus dipraktekkan, ini ada metode Tirta. Oke, jadi di sini ada tujuan umum. Jadi tahap awal di mana kedua belah pihak, jadi antara coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang sedang berlangsung. Jadi idealnya tujuan ini datang dari coachee. Jadi bukan dari kita, tapi dari si siswa ini, si klien ini yang datang ke ruang praktek kita, atau mungkin ketika kita ketemu di sekolah gitu, mungkin pengen sharing, pengen cerita sama kita. Nah, kita harus menyepakati ini nih gitu. Tujuannya apa? Nah, kadang kita juga ada pertanyaan nih, Bapak Ibu guru, gimana sih mungkin kok bisa sih siswa itu tiba-tiba datang ke kita, tiba-tiba mungkin ingin ceritanya sama kita, kok bukan sama guru BK yang lain, atau mungkin guru walinya, atau guru yang dia suka yang lainnya, kenapa gitu. Ini kaitannya terkait sama personal branding kita, Bapak Ibu guru. Jadi kita sendiri memang juga harus bisa dengan bijak untuk membranding diri kita menjadi seorang guru yang terlihat, wah sepertinya nih Pak Bilal nih menyenangkan nih. Kalau Pak Binar, Bu Ayu nih guru yang kayaknya welcome nih, bisa mendengarkan saya, bisa membantu saya. Nah, ini kayaknya juga soal personal branding sih Bapak Ibu guru. Jadi supaya mereka pun juga bisa trust, bisa percaya sama kita, dan ada inisiatif untuk ngobrol sama kita. Kalaupun nggak ada seperti itu, gimana Pak? Kita bisa jadi guru yang menyenangkan untuk langsung datang, untuk selalu membranding diri kita. Meskipun mungkin BK nggak selalu ada jam ke kelas ya kita, tapi bisa masuk di jam-jam kosong atau apa yang lainnya, sehingga kita bisa menampilkan nih gitu karakter kita seperti apa, sehingga siswa-siswa kita itu nangkep nih, oh kayaknya guru BK yang ini beda ya sama yang lainnya, kayak gitu. Oh kayaknya Pak Bilal beda sama guru yang lainnya, kayaknya beliaunya welcome sekali. Nah, ini kaitannya sama personal branding juga Bapak Ibu guru, sehingga kita nggak melulu jemput bola, tapi siswa itu bisa datang ke kita dengan senang hati, dengan harapan bahwasanya benar-benar kalau ngobrol sama kita nih bisa membantu, seperti itu. Di teknik coaching, selain kita harus menetapkan tujuan itu, kita harus identifikasi nih gitu, melakukan penggalian lebih dalam, pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, kemudian kita harus menghubungkan fakta-faktanya juga saat sesi-sesi itu kita jalani. Jadi dia harus tahu nih gitu, seperti apa. Kita juga harus bisa menggali situasinya sekarang gimana. Misal kaitannya perasaannya, oke, misalnya dari skala 0 sampai 10, ketika kamu ingin lepas dari masalahmu itu tadi, ingin mungkin contoh kasusnya, misalnya apa ya, dia ingin tidak telat gitu ya, tidak bisa semangat belajarnya. Kalau misalnya 10 itu semangat belajarnya itu full gitu, sekarang di angka berapa? Nah, kita harus gali itu gitu, dari 0 sampai 10, terus targetnya di angka berapa nanti. Nah, itu harus jelas, harus autentik, dan harus clear. Kemudian rencana aksinya, jadi pengembangan ide, alternatif solusinya untuk rencana yang akan dibuat melalui sumber daya dan potensi yang ia miliki. Jadi harus jelas, ada aksi apa, ada apa, something apa yang harus dia lakukan. Gitu. Lalu harus ada tanggung jawab nih, harus ada komitmennya. Jadi membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Jadi tugas kita gitu di coaching ini ya menagih ini semuanya gitu, menetapkan tujuan bersama,
mengidentifikasi supaya coach ini juga tahu apakah ada hambatan, kemudian situasi sekarang seperti apa. Lalu kita ajak coach ini untuk merencanakan nih aksi apa yang mesti dilakukan. Kemudian ketika dia sudah bisa menjelaskan harus gini, harus gitu, dia harus buat komitmen. Baik, kapan ini targetnya? Harus diselesaikan kapan? Jadi kamu harus ketika kamu raih itu seperti apa sih gambaran angka 10 tadi misalnya, atau ketika kamu bisa menjadi figur yang lebih berdaya sebagai seorang anak yang penurut, itu seperti apa gambarannya? Itu harus jelas, harus clear. Seperti itu. Next. Nah, ini penerapan teknik coachingnya. Jadi ada goals, ada reality, ada optionnya, ada will-nya juga. Gitu. Jadi tujuannya itu apa? Gitu. Tujuannya kalau bahasa Jawanya itu pengenmu apa gitu? Maunya apa sih dari proses coaching ini? Kamu maunya apa? Ini harus jelas di awal Bapak Ibu. Kemudian realitinya, situasinya gimana sekarang? Dari internalmu, dari eksternalmu, apakah ada hambatan? Kamu berada di posisi apa sekarang? Sedang di mana? Gitu. Kemudian optionnya, sumber dayanya, potensi yang dia miliki, gitu. Kekuatan apa yang kira-kira bisa kamu gali, yang bisa digali. Lalu will-nya, aksinya, pertanggungjawabannya, apa yang ingin kamu lakukan, apa yang sudah kamu lakukan, ini harus jelas, dan ini adalah bagian-bagian dari teknik coaching itu. Next. Nanti kita ajari ya di akhir bagaimana, nanti kita kasih contoh kasus seperti apa penerapannya. Lalu kita masuk ke bagaimana sih Pak Bilam menjadi guru BK yang interaktif dan komunikatif melalui teknik coaching ini. Next, Mas. Supaya kita bisa menjadi interaktif, kita bisa komunikatif, gitu ya. Si coachingnya itu bisa trust, bisa nyaman sama kita, bisa mengalir cerita gitu. Kita juga tidak bisa melupakan yang namanya building rapport ya, Bapak Ibu guru. Jadi menjalin trust di awal, kita harus benar-benar welcome, benar-benar menerima tanpa syarat coaching itu. Jadi artinya semuanya itu ya benar-benar kita terbuka gitu, open mind, kita rangkul dia, kita terima itu baik dari segi kontak matanya, sikap tubuhnya, gesturnya, tingkah laku verbal. Kita ciptakan lingkungan yang nyaman buat cerita. Ini hal-hal yang mungkin tanpa kita sadarin, sebenarnya ini poin penting juga gitu. Poin penting yang harus kita perhatikan supaya coach itu nyaman, supaya coach itu trust. Ya balik lagi bahwasanya kita ketika menjalin partnership, menjalin mitra itu gimana sih gitu. Kita apa aja sih yang harus kita perhatikan di awal supaya proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Next, Mas. Sebenarnya building rapport ya sama kayak konseling ya. Sama juga kayak terapi, sama juga kayak proses training. Semuanya di awal juga harus clear juga sih gitu. Harus tuntas sehingga kita juga bisa mengarahkan, kita juga bisa berinteraksi, komunikasi dua arahnya juga oke, feedbacknya juga tepat sehingga lancar dari proses yang sedang kita lakukan itu. Jadi yang kedua juga kita harus punya cara berempati, jadi kemampuan untuk melihat sesuatu melalui cara pandang dan perasaan orang lain. Jadi kita bisa menunjukkan bahwasanya kita memahami, gitu, memahami apa yang dia rasakan, memahami apa yang sedang terjadi. Jadi empati ini membantu coach, membantu kita untuk bisa lebih mengenal, mengerti dan memahami masalah. Gitu. Jadi bukan apati atau simpati ya, gitu. Yang misalnya si siswa coachingnya datang ke kita dengan sesenggukan, dengan menangis, dengan cerita yang menggebu-gebu terus kita larut dan ikut sedih, bukan seperti itu, tapi benar-benar kita bisa menempatkan diri kita di posisi dia, memahami, tapi tidak larut sama perasaannya yang secara berlebihan. Nah, kita juga harus bisa mengosongkan diri sendiri demi kepentingan coaching. Next. Apa sih mungkin yang dimaksud dengan mengosongkan diri itu ya benar-benar kita dalam proses coaching ini di sekolah ataupun pas lagi di rumah ya benar-benar kita welcome gitu, kita sediakan, kita hadir sepenuhnya dalam proses coaching ini untuk kepentingan coaching, jadi tidak membawa kepentingan pribadi kita atau kesibukan kita yang bisa mengganggu proses coaching itu sendiri. Next, Mas. Lalu jangan lupa nih, gitu, untuk membuat proses coaching itu menjadi friendly. Jadi kita bisa bantu anak-anak kita, siswa kita untuk melakukan self-evaluation mengenai masalahnya, sehingga dia juga bisa identifikasi, bisa evaluasi faktor fisiknya, emosinya, spiritualnya, sikap-sikap yang bisa mengganggu atau menghambatnya. Jadi kadang kan juga mereka ini sibuk atau mungkin kadang terganggu dengan, tapi susah Pak, gitu, sulit Pak.
Bu gitu. Tidak semudah itu apa segala macam. Nah, ini sebenarnya kadang justru musuh terbesar klien, musuh terbesar coach ini adalah diri mereka sendiri kan Bapak Ibu. Jadi kadang itu yang benar-benar kita harus berikan pemahaman, bisa sadarkan. Jika mereka bisa menghapuskan itu dari pikiran mereka, dia bisa menghilangkan kegelisahan dan ketakutan yang irasional itu tadi, yang sebenarnya belum tentu terjadi, ya yang bisa mengganggunya itu, mungkin kita bisa membantu proses ini dengan cepat gitu, dengan tepat. Kita juga bisa memunculkan menggali potensinya untuk menyusun strategi dalam menyelesaikan masalah dan perubahan perilaku yang diinginkan. Jadi benar-benar sebenarnya kan mereka ini kan punya kemampuan berpikir yang luar biasa, punya sumber daya yang luar biasa sekali. Cuma kadang situasinya adalah mereka terjebak pada pikiran-pikiran yang nggak rasional, mungkin pikiran-pikiran yang menghambat, yang menjadi tembok besar sehingga perubahan perilaku itu tidak pernah terjadi. Gitu. Nah, tugas kita adalah kita memberikan kesadaran itu. Gitu. Kita menyadarkan bahwasanya dia punya potensi nih, potensi yang kamu punya potensi yang luar biasa loh. Nah, sebenarnya kamu tahu apa yang mesti kamu lakukan. Nah, ayo gitu. Kita bisa melakukan itu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu raih, kamu lakukan setelah ini? Oh gitu Pak ya. Oke Pak, saya harusnya seperti ini. Nah itu kita dukung itu. Kita mengiyakan itu. Nanti kita tagih, oke baik harusnya seperti ini ya. Kita klarifikasi lagi. Iya Pak, gini. Nah, tugas kita sebagai coach, kita arahkan itu. Gitu. Next, Mas. Jadi selanjutnya adalah merumuskan tujuan itu secara spesifik ya Bapak Ibu. Jadi harus clear dari tujuan coaching itu bisa kita gunakan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada cerita yang telah diungkapkan. Jadi mengubah yang pertama 3 rumusannya adalah mengubah perlakuan pada situasi yang jadi masalah, kemudian mengubah cara pandang siswa atas masalah yang dialami, mengakses sumber atau kekuatan yang dimiliki siswa dalam rangka pemecahan masalah. Jadi kita menggeser percakapan berfokus masalah kepada percakapan yang berfokus kepada solusi sebenarnya dalam proses coaching ini. Hampir sama seperti terapi ini sih, terapi yang kita berfokus sama solusi itu. Jadi setelah kejadian yang kamu ceritakan, kamu berulang kali merasa tersakiti dan mungkin kamu ingin mengubahnya mulai hari ini. Menurutmu hal apa yang mesti kamu lakukan sehingga kejadian ini tidak terus terjadi? Nah, hal-hal semacam itu yang bisa kita lakukan. Next, Mas. Oke, lalu bagaimana menemukan sumber daya untuk mencapai tujuan? Jadi kita harus memahamkan ya, memahamkan dan menyadarkan siswa terhadap potensi dan sumber daya yang ia miliki dan menemukan solusi untuk mendukung dalam pemecahan masalah itu. Jadi pada tahap coach ini, secara khusus dapat membantu siswa belajar menemukan potensi dengan cara mengajak berimajinasi untuk menemukan hal positif dalam diri yang bisa menjadi solusi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dalam proses coaching ini, interaksi antara coach dan coach ini benar-benar fokusnya adalah menemukan solusi. Jadi kita bisa memunculkan sumber daya dari coach itu sendiri dan sepenuhnya dari coach, bukan dari kita. Jadi bukan kita yang mengarahkan, kita yang mengasih tahu, kita yang menasihati dia harus gini, bukan. Tapi benar-benar dari proses komunikasi tanya jawab itu, dia yang menemukan solusinya harus seperti apa, dia sendiri yang menemukan aksinya harus seperti apa. Tugas kita adalah menagih itu, mendampingi itu untuk dia bisa menjalankan aksi dari proses yang sudah dia sepakati itu tadi atau dia jelaskan ke kita itu. Next, Mas. Kita juga jangan lupa untuk ini ya Bapak Ibu, evaluasi dan tidak lanjut. Jadi tujuan evaluasi ini mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai siswa dalam rangka penyelesaian masalahnya dan melihat sejauh mana siswa merencanakan serta melaksanakan tindakan-tindakan perubahan selanjutnya. Jadi mengevaluasi pencapaian perubahan siswa dengan menggunakan teknik pertanyaan berskala seperti yang tadi sudah sempat saya contohkan. Jadi mengukur sejauh mana perubahan yang telah dirasakan siswa. Contohnya nih pada skala 0 sampai 10 di mana 0 adalah perasaanmu saat pertama datang cerita sama saya, kemudian 10 ada perasaan ketika kamu merasa masalahmu ini hilang dan bagaimana kamu menilai kegelisahanmu saat ini. Diangkat dari angka 0 sampai 10. Lalu bila kamu diberi kesempatan untuk menilai pada skala 0 sampai 10 di mana 0 ada masalah yang sangat membebani. Nah, ini contoh-contoh yang selanjutnya. Bagaimana kamu memberi penilaian yang kamu rasa saat ini? Kemudian pemeliharaan terhadap perubahan yang siswa lakukan menggunakan teknik umpan balik, ada feedback.
Contohnya ya ketika dia sudah menjelaskan itu kita respon gitu. Oh gitu ya, bagus. Baik, gitu. Oh jadi seperti ini ya. Nah itu umpan balik yang memang kita harus biasa kita sampaikan ke koji gitu. Jadi kita juga contohnya bagus, setelah kamu menjelaskan meminta maaf atas kesalahan yang telah kamu lakukan, ternyata temanmu sekarang sudah bisa memaafkan ya, bersikap baik terhadapmu sekarang ya. Nah ini kita tanyakan. Jadi di proses coaching ini kemampuan kita untuk bertanya itu juga sangat menentukan ya Bapak Ibu. Artinya kita juga harus bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang itu memunculkan sumber daya terbaik dari si coach itu, sehingga dia bisa menemukan jawaban dari pertanyaan yang sedang dia munculkan dalam pikirannya. Kemudian mengidentifikasi rencana dan tidak lanjut dengan meminta siswa menjelaskan kemungkinan hambatan yang dialami dalam mempertahankan perubahan positif yang telah kamu buat. Contohnya, menurutmu apa hal yang bisa menjadi hambatan dalam melakukan perubahan yang kamu hendaki ini? Lalu setelah itu rencana tindakan yang akan dilakukan bila mana hambatan itu terjadi. Rencanakan tindakan yang dilakukan bila mana hambatan itu terjadi. Jadi dari proses coaching ini kita juga harus siap dengan segala resiko yang mungkin saja dihadapi oleh coach, oleh klien kita, oleh siswa kita. Sehingga ketika resiko itu muncul, Bapak Ibu, mereka sudah siap nih. Gitu. Mereka sudah tahu apa yang mesti dilakukan, nggak kaget dulu gitu, karena sudah disiapkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu guru di sini, para peserta webinar ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan sejauh ini, atau mungkin ada yang ingin coba praktek simulasi sama saya, monggo, boleh, silakan. Pak Binar, gimana nih? Oke, silahkan nih. Nah, tadi ada yang sudah mau bertanya. Ada yang tanya. Bu Dian Maharani. Boleh Bu, silahkan open mic. Mungkin host bisa dibantu untuk Bu Dian mau bertanya secara langsung untuk open mic. Boleh nanti, boleh langsung bertanya Bu Dian. Oke, silakan Ibu Dian jika ingin bertanya. Terima kasih Mas Binar. Assalamualaikum Mas Bilal. Waalaikumsalam Bu Dian. Terima kasih, ini sangat menarik karena kebetulan juga ini sebenarnya lagi pembelajaran di guru penggerak ya Mas ya. Oke. Coaching. Dan kita kayaknya saya pribadi awalnya memang agak sulit membedakan antara coaching dengan konseling gitu. Namun setelah Mas sudah jelaskan tadi sepertinya agak semakin jelas gitu. Cuman yang jadi pertanyaan karena kebetulan saya mengajar di guru BK di SMP dan ini sepertinya lebih banyak gitu ya Mas ya, anak SMP itu satu, kalau misalnya dia punya masalah, dia itu jarang untuk ngomong gitu, berbagi cerita, karena mungkin pertama takut, yang kedua karena tidak biasa untuk berbicara gitu. Karena jujur kalau di sekolah pun, misalnya saya melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, itu anak-anak yang terpilih itu memang jarang juga mau ngomong gitu. Nah, tadi kan kita membuat pertanyaan yang efektif ya istilahnya untuk menggali kira-kira langkah yang terjadi itu sebenarnya apa, kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan, kemudian kita mencari potensi yang ada. Cuman ada nggak trik khusus misalnya Mas supaya bisa anak-anak kita itu mungkin tadi untuk branding kita, menciptakan branding kita sebagai guru BK itu mungkin harus ya, mungkin aman nanti kalau misalnya dia mau cerita. Cuman yang kedua, gimana caranya supaya dia itu bisa mengeluarkan bebas untuk berbicara gitu Mas. Terkadang jujur kalau misalnya siswa kita sudah nggak tahu Bu, misalnya ditanya apa yang terjadi, nggak tahu, saya juga nggak tahu apa masalahnya. Nah kalau udah seperti itu kadang-kadang yang sebagai guru BK-nya hilang akal juga gitu. Nah, gitu Mas pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dian. Saya bisa memahami inti dari pertanyaan dan apa yang dirasakan Bu Dian sendiri. Karena saya juga ngalamin nih Bu, gitu. Saya sendiri juga pernah nih menghadapi case yang benar-benar siswanya ini juga bingung gitu, nggak tahu mau ngapain, kemudian bahkan nggak tahu apa yang mau diceritakan gitu. Nah ini kaitannya sama personal branding juga ya Bu, karena kita juga harus ingat tipikal-tipikal karakter remaja itu seperti apa. Karena kan kecenderungan bahwasanya remaja itu
cenderung lebih pengaruh teman sebaya ya, konformitas teman sebaya itu kan biasanya jauh lebih kuat. Kadang dia juga lebih terbuka sama teman-temannya daripada sama orang tuanya, bahkan apalagi sama bapak ibu gurunya. Nah, peran kita di sekolah, peran kita sebagai guru itu memang bagaimana sih kita bisa bisa memberanikan diri kita bisa menjadi guru yang menyenangkan. Ketika mungkin memang proses di pengajaran itu tadi saat mungkin klasikal bareng teman-teman itu kita memang harus belajar untuk bisa membranding diri kita. Supaya apa? Supaya mereka itu menganggap kita itu, oh ini Bu Dian nih orang yang menyenangkan nih, guru yang asik nih kayaknya. Jadi dari proses belajar itu memang kita bisa menggunakan contoh-contoh anak-anak yang terbuka, anak-anak yang welcome sama kita. Dari proses yang mungkin pengajaran di kelas itu, dari contoh itu timpal balik kita ngobrol di depan teman-teman yang mungkin lebih pendiam atau yang lebih introvert yang lainnya. Nah, kita bisa tunjukkan nih bahwasanya proses dari ngobrol sama guru BK, baik itu entah itu kaitannya konseling, coaching atau apapun itu sangat menyenangkan nih gitu. Jadi kita juga harus perhatikan aspek-aspek yang bisa memerdekakan mereka. Mungkin kalau misalnya dia tidak mau cerita, apakah memang tipikalnya kita harus lihat apakah dia memang tidak bisa cerita di depan umum, apakah dia memang butuh privacy, dia butuh kita ajak ngobrol di tempat yang benar-benar dia bisa ngobrol. Nah, ini kita juga harus perhatikan bagaimana karakter si coach ini atau si kliennya itu tadi ya. Bu Dian, sehingga kita bisa menerapkan. Ketika tadi misalnya deadlock nih Mbak Bilal, dia sendiri juga bingung, nggak ngerti harus seperti apa, nggak tahu apa yang sedang terjadi. Ya balik lagi, kita memang dituntut untuk bisa kreatif ya, punya kreasi-kreasi pertanyaan-pertanyaan yang itu bisa menggali potensinya dia. Jadi benar-benar semacam kita kejar gitu. Tapi ketika mungkin dia menunjukkan ketidaknyamanan, ya kita harus tahan dulu gitu. Nggak bisa kita langsung kejar langsung gitu. Tapi dari kebingungan itu bisa kita kasih pertanyaan seperti ini. Oh, jadi kamu sendiri juga bingung ya, Nak? Nah, kira-kira aja, kalau seandainya kamu nggak bingung, apa sih yang terjadi sama kamu? Apa yang sedang kamu alami? Kira-kira. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar dia diminta untuk mencoba bisa menggambarkan kejadian apa yang sedang dia rasakan atau yang sedang dia alami. Jadi benar-benar kita pancing supaya itu muncul. Kalau misalnya memang tetap tidak bisa, ya pelan-pelan aja Ibu. Karena dalam proses coaching itu sendiri juga, nggak hanya coaching, konseling pun juga, itu kita juga harus benar-benar be patient ya, harus sabar gitu, harus benar-benar telaten gitu. Karena kalau kita udah nggak sabar, kita nggak telaten, udah sumpek sendiri nih, udah habis, sudahlah gitu. Jadi kita benar-benar harus sabar, harus cooling down dulu, harus tenang dulu. Siapa sih yang sedang kita hadapi gitu. Jangan-jangan dia tidak mau terbuka karena belum trust sama kita. Jangan-jangan dia belum terbuka, nggak mau cerita karena belum nyaman sama kita. Nah, kita harus bonding dulu nih, kita harus bangun kelekatan dulu nih sama si coach ini. Entah dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan, baik kita kenali dulu kesukaannya dia apa, atau kita bisa masuk dari teman terdekatnya gitu. Kalau misalnya dia juga seorang yang penyendiri, ya berarti PR kita. Untuk pelan-pelan kita bisa cari informasi dulu, baik itu dari orang tuanya mungkin, bagaimana si anak ini di rumah, pola asuhnya seperti apa. Sebenarnya sangat luas sekali sih Bu, dan banyak cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjalin, bisa membangun kedekatan sehingga komunikasi itu bisa benar-benar lancar dan proses dari baik itu coaching atau konseling itu berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan bersama, seperti itu Bu Dian. Itu memang kadang memang situasinya ya itu tadi, makanya saya jelaskan di awal perbedaan antara coaching dan konseling supaya kita tidak terjebak nih, supaya kita bisa membedakan perbedaan antara keduanya. Jadi benar-benar di coaching ini kita mengajak coachee ini, kita menyadarkan coachee ini bahwasanya semuanya ini kamu tahu kok, kamu itu berdaya, kamu itu bisa melakukan apa yang kamu mau gitu. Tujuanmu apa sih Nak? Gitu. Misal atau mungkin ada praktek nih, Budian, pengennya apa sekarang Budian kira-kira? Punya tujuan apa nih Budian? Buka mute-nya dulu, di unmute teman-teman. Nah, gimana Mas? Sudah. Nah, mungkin kita bisa simulasi nih Budian ya, kita coba ya. Oke. Nah, Budian nih, apa mungkin tujuan Budian dalam proses coaching ini dalam waktu, atau pengennya Budian sekarang apa Budian? Punya keinginan apa?
Ini saya bukan sebagai siswanya ya Mas ya? Ya, bukan. Bebas Secara aja Budian ya? sendiri aja. Budian sendiri aja. Nah, Ya saya punya ini keinginan masih apa? saya mau mahir secara membuat pertanyaan-pertanyaan yang efektif yang bisa membuka menambah informasi tentang coaching saya gitu. Oke. Jadi saya agak terkendala kayaknya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali informasi tersebut. Gitu. Oke, jadi tujuannya Bu Dian saat ini pengen bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang tepat, yang ideal gitu ya Bu Dian ya, sehingga mungkin bisa disebut atau bisa menjadi seorang coach yang ahli gitu Bu Dian. Betul. Betul seperti itu ya. Oke. Selain mungkin bisa punya kemampuan-kemampuan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tepat yang itu bisa membantu proses coaching itu sendiri, ada lagi nggak Bu Dian yang diinginkan? Sepertinya nanti akan agak kesulitan antara empati dengan simpati. Karena kadang-kadang kalau sudah mendengarkan cerita dari coach, kalau misalnya masalahnya sudah membawa yang sesuatu yang seperti tidak bisa tertahankan, harus bisa menahan diri. Cuman kadang-kadang agak melo-melo juga sih. Juga manusia jadi kayak nanti malah udah keluar air mata gitu. Kadang kebawa baper nih Bu Dian berarti ya. Iya. Oke. Terus situasi sekarang memang seperti itu ya Bu Dian. Kadang masih terbawa simpatinya, masih terbawa melonya seperti itu kah? Iya, kayaknya memang sensitif kali kayaknya sensitif ya Mas. Baik. Kalau melihat hal-hal yang sangat menyedihkan itu kayaknya kok hidup saya juga kalau misalnya seperti itu gimana gitu. Oke, jadi larut gitu ya membayangkan. Iya, Nah, pengennya Bu Dian seperti apa harusnya? Ya seharusnya saya nggak boleh terlalu terlibat dalam kondisi yang ada pada coach saya gitu. Karena kalau misalnya saya sudah larut, jadi saya nggak bisa membuka pikiran secara baik. Gimana caranya supaya bisa membantu coach saya itu menemukan solusi-solusi yang tepat gitu. Oke. Jadi semacam tidak bisa netral gitu Bu ya? Oke. Jadi saya nanti malah ikutan menyalahkan nanti kan. Oke. Padahal tidak boleh seperti itu Bu Dian ya? Oke, baik. Nah, kalau Bu Dian sendiri, kalau misalnya dari skala 0 sampai 10, 10 itu benar-benar bisa menjadi seorang coach yang ahli gitu ya, yang pandai bertanya, pandai menempatkan perasaannya, bisa berempati. Situasi sekarang itu Bu Dian di angka berapa Bu Dian? Dari 0 sampai 10 kira-kira. Kayaknya masih di 7 atau 8 deh. 7 atau 8 nih Bu Dian? 7 deh. 7, oke. 7 itu gambaran angka 7 seperti apa Bu Dian? Lebih banyaknya saya bisa terbawa suasana emosi ke kondisi yang dialami oleh coach. Oke, seperti itu ya. Lantas kira-kira target terdekatnya dalam 1 bulan ke depan deh Bu Dian, 1 bulan ke depan itu maunya naik di angka berapa Bu Dian? Dari skala 0 sampai 10. 2 angka deh naiknya. 2 angka, 9? Iya, 9. 9, oke. Kira-kira ada hambatan apa Bu Dian? Kok tidak bisa mencapai di angka 10 mungkin? Ya terkadang namanya juga manusia ya Mas ya. Kayaknya saya pribadi juga mungkin dalam saat coach menceritakan masalahnya, saya juga lagi punya masalah gitu. Pribadi. Jadi kayaknya ke bawah juga gitu kan. Apalagi kalau seperti itu masalahnya belum selesai gitu. Oke. Lantas untuk gambaran angka 9 itu sendiri, perubahannya dari yang tadi 7 ke 9 di mana poinnya? Perubahan-perubahan Bu Dian? Poinnya pada saat walau bagaimanapun kondisinya di saat coach itu menemui saya, seharusnya saya tidak harus bisa memilah masalah pribadi dengan masalah coach. Jadi harus kuat kayaknya. Jadi memang memposisikan sebagai coach dan guru BK juga pada saat coach menemui saya. Gitu Mas. Baik. Berarti artinya angka 9 itu Bu Dian benar-benar sudah bisa menempatkan diri sebagai coach gitu ya, sudah tidak baper lagi seperti itu kan Bu Dian? Iya. Baik. Setidaknya tidak seperti di angka 7. Oke. Kira-kira ada nggak
pendukungnya, Budian? Situasinya mungkin, atau mungkin objek lain dari eksternal atau dari internal Budian, apa yang mungkin bisa dilakukan yang bisa mendukung proses percepatan bisa mencapai angka 9 itu tadi? Sepertinya langkah saya memang saya harus lebih, mungkin walaupun sudah dibilang dewasa, jadi saya harus lebih dewasa lagi kayaknya. Jadi walaupun saya punya masalah, jadi saya harus memilahnya. Kemudian saya harus tetap fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Apa masalahnya, kira-kira bagaimana pendukung atau kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh coach saya. Saya harus fokus di situnya kayaknya. Belajar. Baik. Berarti harus dewasa ya, belajar lebih dewasa, tidak hanya secara usianya, tapi dewasa dari proses berpikirnya juga, seperti itu Budian ya. Harus fokus juga bisa mencapainya. Oke. Kira-kira dalam waktu 1 bulan mampu nggak Budian? Yakin nggak bisa mencapai perubahan itu? Harus kayaknya. Harus ya? Harus yakin ya. Mau komitmen sama saya Budian? Mau. Oke, mau ya. Jadi seperti yang Budian sampaikan tadi sama saya, bahwasanya situasi dan menjadi goals-nya, jadi tujuannya adalah pengen jadi coach yang lebih ahli gitu ya, lebih profesional, lebih bisa mempunyai skill bertanya yang mumpuni gitu. Nah, dari sekarang kondisi yang sekarang di angka 7, targetnya sebulan ke depan di angka 9, kemudian Budian juga menjelaskan ada hambatan-hambatan yang bisa mengganggu proses coaching itu tadi, misalnya tadi ada kayak masih terbawa simpati, terbawa baper. Lantas Budian juga menjelaskan bahwasanya pendukungnya apa, ya benar-benar dari diri, harus fokus, kemudian harus bisa berpikir lebih dewasa lagi, dan targetnya sebulan ke depan harus yakin. Nah, ini sebenarnya dari proses yang kita lakukan ini tadi adalah proses coaching Budian. Gitu. Mungkin tanpa Budian sadarin, yang saya lakukan tadi adalah lebih banyak mendengarkan, aktif, kemudian saya munculkan pertanyaan dari apa yang Budian jelaskan, Budian sampaikan. Nah, itu proses coaching itu kurang lebih seperti itu Budian. Jadi tidak kita yang benar-benar sibuk untuk menasehati atau mungkin mengarahkan gitu, tapi benar-benar dia sendiri, si coach ini yang bisa menjelaskan apa yang mesti dilakukan, apa yang menjadi hambatannya, data pendukung apa yang bisa mendukung keinginannya itu. Nah, ini proses coaching kurang lebih seperti itu Budian. Sehingga benar-benar semuanya itu full dari coach, sumber daya dari coach, bukan dari kita yang menentukan, bukan dari kita yang mengarahkan. Tugas kita adalah mendampingi, menanyakan lebih lanjut, menggali lebih detail lagi, sehingga benar-benar coach ini paham dan oh iya, ternyata memang harus seperti ini loh. Harus kayak gini yang harus aku lakukan gini. Dan aku harus komitmen. Oh, ada hambatan ini memang. Tapi sebenarnya hambatan itu aku yakin bisa melewatinya gitu. Ada data pendukung yang lain, misalnya ada support system yang oke. Oh, enggak, ke orang tuaku misalnya kasus yang lain, orang tuaku support, teman-temanku mendukung misalnya. Nah, ini gitu. Kita ajak dia untuk bisa menjadikan ini sumber daya tambahan bagi dia supaya dia punya keyakinan penuh bisa mencapai apa yang menjadi goals-nya. Seperti itu kurang lebih Budian. Oke, Mas. Ya, terima kasih Budian sudah berpartisipasi juga. Kita menerapkan lah proses coaching ini tadi. Gitu. Mungkin dari yang lainnya? Oke, terima kasih banyak Ibu Dian atas pertanyaannya. Nah, teman-teman bagi yang ingin mungkin bertanya secara langsung, boleh silakan raise hand. Atau jika ingin bertanya melalui kolom chat, juga silakan langsung tuliskan di kolom chat. Jadi kita bisa punya 2 cara jika ingin bertanya, teman-teman ya. Kalau ingin dibantu dibacakan, silakan tulis di kolom chat. Seperti ini ada pertanyaan dari Ibu Yohana Imelda Harapan. Dari mahasiswa BK semester 2 nih, pertanyaannya. Sudah dijelaskan bahwa seorang coach dapat memaksimalkan potensi personal dan potensi profesional. Terkait kedua potensi tersebut, apakah seorang coach memiliki keterampilan sendiri dalam memaksimalkan kedua potensi tersebut? Dan apabila ada, mohon dijelaskan dalam mengembangkan keterampilan tersebut, apakah ada hambatan dan apabila ada hambatan, apa dampak bagi seorang coach dan peserta didik begitu, Pak Bilal? Baik, terima kasih Pak Binar. Pertanyaan yang menarik sekali. Jadi kita bisa bahas ini bahwasanya sebelum kita menjadi seorang coach gitu ya, kita juga harus bisa menyadari nih gitu Bapak Ibu guru, karakter kita ini orangnya seperti apa. Kemudian
apakah ada hambatan-hambatan yang bisa menghambat kita sebagai coach, kemudian apakah data pendukung yang bisa meyakinkan kita bahwasanya kita bisa menjadi seorang coach yang punya potensi baik secara personal dan kita bisa menjadi seorang yang profesional. Nah, ini memang kita memang harus sering mungkin yang kayak mengecek gitu ya, ngecek, ada self talk juga, ngobrol sama diri kita sendiri, kita self evaluasi, mengevaluasi diri kita sendiri. Sebenarnya seorang Bilal ini bisa nggak sih sebagai jadi seorang coach gitu? Ada nggak kemampuan pendukungnya? Atau justru nggak bisa, banyak kelemahannya, dia tidak bisa public speaking misalnya, dia seorang yang pencemas misalnya. Nah, ini kita harus bisa evaluasi diri kita sendiri nih, Pak Binar, dari pertanyaan itu tadi. Sehingga kita juga punya sumber daya, kita bisa meningkatkan, kita bisa meyakini bahwasanya kita punya sumber daya, kita mampu untuk menjadi seorang coach yang profesional gitu. Kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi jangan sampai ada mental block atau mungkin hambatan-hambatan yang kita munculkan sehingga bisa jadi tujuan kita menjadi seorang coach jadi nggak kesampaian nih, jadi lemah nih, jadi ragu nih. Karena justru sebenarnya ketakutan itu dari diri kita sendiri. Nah, jadi kita juga memang harus sering nih, Pak Binar, ngobrol sama diri kita sendiri, kita berdayakan kita sendiri, kita cintai diri kita sendiri dengan self love ya. Kita yakini bahwasanya kita punya kemampuan, kita punya potensi, dan kita bisa jadi seorang profesional gitu. Jadi ketika kita pengen jadi seorang profesional, kita harus yakini dulu gitu. Kita harus yakin bahwasanya kita adalah seorang profesional, kita mampu dan kita bisa, seperti itu. Sehingga kita tidak akan biarkan sisi-sisi yang melemahkan itu tadi, baik itu muncul dari pikiran kita sendiri atau dari eksternal, dari lingkungan yang melemahkan. Misalnya, oh Bilal, kamu nggak bisa menjadi seorang trainer, kamu nggak bisa jadi sebagai seorang coach gitu, nggak bisa kamu. Nah, misalnya ada omongan seperti itu, ya kita nggak perlu hiraukan itu. Kita tidak perlu meyakini atau tidak perlu membenarkan hal itu gitu. Yang kita lakukan adalah kita benar-benar care gitu, kita benar-benar peduli sama diri kita sendiri, sama sumber daya kita sendiri, supaya kita bisa yakin bahwasanya kita punya kemampuan, punya potensi, dan kita bisa menempatkan diri kita sebagai seorang profesional gitu. Sama case-nya ketika sama kayak tadi contoh dari Budian misalnya, dalam dirinya disadari bahwasanya kadang masih baper nih, ada situasi yang bisa melemahkan, ceritanya haru banget sehingga kita larut sedih gitu. Misalnya cerita apa ya yang sedih ya? Pokoknya misalnya si siswa itu cerita terkait kehidupan pribadinya dengan orang tua, misalnya keluarga yang mohon maaf misalnya broken home gitu, terus akhirnya kita nggak nyangka nih mungkin kejadian itu selama ini kita lihat di televisi gitu ya, di sinetron, ternyata ada loh gitu, ternyata ada yang seperti itu kisahnya, bahkan mungkin lebih parah gitu. Akhirnya kita larut, ikut sedih. Nah, ini yang bisa melemahkan nih Bapak Ibu, sehingga kita bisa dinilai tidak profesional. Nah, makanya dari itu kita harus tahu batasan-batasannya di mana, bagaimana kita bisa memahami permasalahan si coach, permasalahan si klien tanpa kita larut dalam permasalahannya, tidak terbawa situasi perasaan dan emosi kita. Seperti itu. Jadi jangan jadikan diri kita yang menghambat ya. Kita harus bisa berdaya, ya kuncinya dari diri kita sendiri gitu. Nah, ini ada yang komen setuju, semoga direalisasikan. Nah, itu berarti kuncinya kan sebenarnya juga ada di diri kita. Apalagi tadi Mbaknya yang bertanya masih mahasiswa ya, Pak Binar ya, masih kuliah. Jadi dari proses yang sedang dialami, yang dilakukan sekarang ini, memang benar-benar harus fokus gitu, harus benar-benar diniatkan untuk tidak terbawa sama situasi-situasi yang melemahkan. Bahkan yang melemahkan kadang juga datangnya dari diri kita sendiri ya. Gitu. Monggo Pak Dian, Pak Binar ada yang angkat tangan. Ya, selanjutnya ada Pak Dian Kusdiana dari Garut, ingin bertanya secara langsung, silakan Pak Dian. Monggo Pak Dian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya kedengaran? Oke. Kalau saya mohon maaf juga kalau pertanyaannya mungkin ada melenceng, tapi mudah-mudahan nyambung ya. Terima kasih juga saya sudah diberi kesempatan. Kalau saya gini, kan ini dari coach ya sebagai pelatih gitu. Kalau saya misalnya saya sebagai pelatih silat gitu, bagaimana anak mampu itu kemampuan anak itu kan terus diasah ya. Tapi kan gini, kita sebagai pelatih atau sebagai guru, apakah dia itu berbakat atau tidak,
Itu yang mungkin yang ingin saya tanyakan ya. Saya kebetulan udah mencoba juga untuk tes bakat misalnya. Kalau tes gaya belajar udah disampaikan di kelas, kebetulan saya guru BK gitu. Tapi untuk tes bakat saya belum menemukan, ataupun saya sendiri belum mampu ke arah sana. Itu mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dian. Ya, terima kasih Pak Dian ya tadi ya, Pak Dian Gusdiana. Silakan Pak Bilal. Baik. Memang kondisinya kalau ketika memang belum diberikan tes bakat, memang seyogyanya baiknya kita bisa berikan tes bakat itu ya, Pak Dian, supaya kita juga bisa tahu sebenarnya letak potensi dia itu di mana. Tapi selain itu kita juga harus perhatikan, lihat sisi minatnya gitu. Barangkali kita sebagai coach, misalnya tadi dicontohkan kita sebagai pelatih silat, kita sudah ajarkan nih gitu, teorinya seperti apa, prakteknya harus gimana, dasar-dasarnya seperti apa gitu. Dia memang minat gitu, si anak ini memang minat di situ, tapi kok tidak berbakat gitu. Nah, itu mungkin ya itu tadi pentingnya tes bakat di situ, apakah bisa digunakan untuk bisa melihat potensinya dia, sehingga dia juga punya kesadaran, mungkin dia bukan bakatnya di situ, atau mungkin kita bisa mengedukasi bahwasanya dia punya potensi yang lain, dia punya bakat yang lain. Nah, mungkin dari pentingnya itu sih Pak, untuk tes bakat itu ya di situ gitu. Nah, terus bagaimana gitu? Bagaimana memunculkan mungkin antusiasmenya dia, memunculkan keinginannya dia gitu, supaya dia bisa menyerap nih apa yang kita ajarkan sebagai kita sebagai pelatih gitu ya, kita sebagai coach di situ. Jadi yang pasti adalah kita tetap kuncinya segala sesuatunya kan baiknya ada di komunikasi gitu Bapak gitu. Artinya ketika kita melihat ada titik lemah di situ, ada mungkin hambatan di situ, kita ajak ngobrol dia gitu. Kita komunikasikan dengan dia. Jangan-jangan memang dianya belum menyadari nih gitu. Ada kelemahan, ada part-part yang mungkin bisa membuat dia kehilangan motivasinya itu, atau mungkin bahkan dia tetap semangat tapi dia nggak nyadar sebenarnya dia nggak mampu gitu. Nah, makanya dari proses coaching itu tadi juga kita bisa memunculkan gitu, bisa memberikan kesadaran, bisa dia supaya dia tahu sumber daya apa yang sebenarnya dia miliki. Seperti itu sih Pak Dian. Mungkin bisa mencerahkan ya Pak Dian ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, boleh monggo. Sebenarnya gini sih, mungkin saya tambahkan sedikit Pak Binar ya. Jadi perumpamaannya itu umpamanya gitu ya. Kalau kita sedang menghadapi situasi yang di sekolah atau baik di kepelatihan kita harus lihat konteksnya sedang kita berhadapan dengan siapa gitu. Misalnya dengan remaja itu, usia-usia remaja baik itu SMP dan SMA itu kan sebenarnya dia cenderung resisten gitu ya, cenderung nggak bisa dinasehati gitu, diarahkan kayak gini kamu harus kayak gitu. Itu apalagi era-era anak-anak sekarang, milenial sekarang itu sebenarnya agak susah gitu. Ada kendala di situ kalau kita ujuk-ujuk langsung atau langsung to the point, kamu harus gini harus gitu. Ibaratnya nih misalnya sebuah telur gitu ya. Telur itu tadi kalau telur itu dipecahkan dari luar, asal pecahnya itu dari luar, itu dia akan kecenderungannya adalah ada kematian di situ. Jadi timbul kematian kalau si telur ini tadi kita pecahkan dari luar gitu, atau asal mulanya dia pecahnya dari luar gitu. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, jika telur ini pecahnya dari dalam gitu ya, artinya ada kesadaran dari dalam dirinya, maka muncul kehidupan nih gitu. Ya perumpamaannya remaja kurang lebih seperti itu gitu. Ketika dia ada saran dari luar, belum tentu itu bisa masuk. Ketika ada nasihat dari luar, belum tentu itu bisa dia lakukan gitu. Bisa saja dia hanya semacam menunjukkan pemahamannya, ya, oh ya Pak. Tapi dia tidak mau gitu, dia menolak gitu. Dia sebatas hanya pokoknya ya, yo ae nang ngarepe guru gitu ya. Pokoknya iya aja, inggih aja, manut aja gitu. Tapi dia tidak mau menerapkan itu. Sementara ketika dari proses coaching ini tadi, kita mengajak dia benar-benar tumbuh sadar dari internalnya dia, dari dalam dirinya dia. Sehingga nanti ketika dia menyadari, ini ada proses kehidupan nih di situ. Dia bisa oh iya, harusnya aku kayak gini nih. Nah ini yang saya maksud tadi, telur kalau pecahnya dari dalam, mungkin dia bisa lebih aware, lebih sadar, bisa memahami dan bisa menerapkan itu tadi. Gitu Pak Binar. Itu Pak Dian, terima kasih. Nah, mungkin ada satu contoh kasus lagi nih Pak Binar yang menarik nih, yang mungkin Bapak Ibu guru juga sering alami di sekolah atau di tempatnya, di instansinya. Karena saya sering mengalami juga nih Pak Binar.
Itu kaitannya sama rokok. Nah, kasus rokok itu cukup banyak sekali kalau di sekolah saya di pondok itu cukup banyak sekali gitu. Artinya mereka datang ke kita itu pengen berhenti merokok, pengen bisa berhenti merokok. Nah, ini kita harus lihat juga gitu. Apakah bisa kita langsung selesaikan dengan coaching gitu, atau justru memang harus ada terapi dulu nih gitu. Jadi kita harus lihat kenapa alasan dia merokok. Apakah itu memang dia merokok karena tuntutan perannya, misalnya dari sosialnya, dia tidak digauli, tidak dapat teman gitu ya, tidak dapat bersosialisasi karena semua teman-temannya merokok misalnya. Nah, ini kita lihat gitu. Apakah seperti itu? Kalau seperti itu mungkin kita dengan konseling, dengan coaching kita bisa selesaikan. Tapi kalau dia candunya sudah meyakini bahwasanya rokok ini sebagai alatnya, sebagai alat untuk menetralisir kecemasannya, atau mungkin bisa mencernahkan pemikirannya misalnya, membuat dia tenang. Nah, ini berarti kan harus ada terapi di situ. Nah, makanya kita juga harus cermat ya Bapak Ibu, dari kasus yang sedang kita hadapi itu, langkah apa yang bisa kita lakukan gitu. Apakah bisa kita langsung menggunakan coaching, atau memang harus konseling dulu, ditumbuhkan kesadaran dulu dari dirinya dulu, kita rilis emosinya dulu misalnya, atau pengalaman-pengalaman masa lalunya kita sembuhkan dulu misalnya. Nah, berarti kan butuh konseling dulu gitu. Baru kita bisa terapkan coaching gitu. Atau mungkin setelah itu kita bisa lakukan terapi misalnya, terapi untuk pemberdayaan, artinya mungkin dia butuh latihan untuk skill bersosialisasi atau social skill gitu untuk ditrainingkan. Nah, itu bisa semacam itu. Gitu Pak Binar. Oke, begitu Pak Dian Kusdiana. Terima kasih Pak Bilal atas jawabannya. Semoga memuaskan Pak Dian. Oke. Karena ini sebetulnya teman-teman semua kita sudah masuk di jam-jam akhir ya. Jadi saya berikan lagi satu pertanyaan, dan kebetulan ini ada Pak Himawan dari SMA Negeri 1 Margasari yang juga ingin bertanya sepertinya secara langsung. Oke, jadi ini untuk pertanyaan terakhir untuk di sesi webinar kita pada pagi hari ini. Baik, kalau begitu silahkan Pak Himawan ingin bertanya. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Pak Bilal, ketika kita melaksanakan coaching itu kan kita tadi ada target waktu ya. Ya, ada goals-nya. Misalnya tadi yang dicontohkan dengan Bu Dian itu. Nah, pertanyaan saya itu bulan itu, ya, 1 bulan itu ternyata tidak ada perubahan yang signifikan, atau bahkan bisa jadi gagal, tidak tercapai tujuan itu. Nah, sikap kita terbaik seperti apa? Baik. Bahkan misalnya ketika coach kita itu justru dia hilang komitmen. Ya, hilang komitmen. Nah, apa yang harus kita lakukan? Terus kemudian di dalam coaching ini apakah kita bisa melakukan kolaborasi? Misalnya karena kita di sekolah ya, kita kolaborasi dengan guru mapel, wali kelasnya, atau kesiswaan, atau mungkin dengan orang tuanya. Nah, ketika kita melakukan kolaborasi ini, batasannya seperti apa? Itu artinya biar anak tidak merasa, kok banyak pihak yang ngatur saya seperti itu. Terima kasih Pak Bilal jawabannya. Terima kasih. Oke, Pak Himawan, terima kasih banyak. Silakan Pak Bilal, monggo langsung jawab. Terima kasih Pak Himawan, menarik sekali ini apa yang ingin ditanyakan. Jadi benar gitu. Situasi ini sebenarnya kita sebagai coach sangat mungkin terjadi gitu dari proses coaching kita, Pak Himawan ya. Jadi bisa saja itu terjadi sama proses coaching kita dan dialami oleh coach yang sedang kita coach gitu ya, sedang kita latih seperti itu. Lantas bagaimana nih? Bagaimana misalnya tadi kan target. Kenapa harus ada target? Saya bahas dulu alasan kenapa harus target gitu. Supaya benar-benar coach ini bertanggung jawab gitu. Coach ini punya komitmen, punya target. Misalnya tadi 1 bulan, ya 1 bulan itu dia berarti harus men-challenge dirinya untuk ada perubahan yang dia lakukan, ada aksi yang dia kerjakan, semacam itu. Tugas kita adalah dalam 1 bulan itu ya kita maintenance gitu. Kita ingatkan dia, kita ingatkan terkait target apa yang sebenarnya dia ingin raih gitu, goals-nya apa. Nah, kita bisa memang melibatkan semua lini ya, Pak Himawan. Kita bisa kerjasama dengan orang tua di rumah, kita bisa kerjasama dengan wali kelas gitu, atau guru pendamping misalnya kayak di pondok itu kan ada kayak pembina pendamping gitu ya, yang setiap hari berdampingan sama
santri-santri atau sama siswanya kayak gitu, kita bisa kerjasama dan itu mungkin bisa pengaruhnya jauh lebih baik. Bukan berarti kita kayak semacam mengekang atau membuat si coach ini tertekan dengan situasi seperti itu. Enggak, tapi kita memang beri kesepakatan dulu di awal. Kita menyadarkan dia, kita sampaikan katakanlah memang problemnya atau kasus yang ingin dia raih ini supportnya memang harus dari semuanya. Semua lini, semua pihak harus terlibat. Nah, itu bisa kita sampaikan di awal. Sehingga dia tidak ada perasaan tertekan, kok semuanya ikut ngawasi aku, atau mungkin ikut dampingi aku, sehingga tidak ada pikiran dan perasaan seperti itu. Kalau seandainya dia dalam 1 bulan itu tidak ada komitmen, tidak ada perubahan sama sekali bahkan. Nah, ini kita lihat nih Pak Imawan gitu. Dari proses 1 bulan ini, apakah ada kekeliruan nih gitu. Apakah ada yang nggak match nih di sini? Apakah dari bonding kita, apakah dia nggak trust sama kitanya, nggak nyaman sama kitanya, atau memang dianya sendiri yang nggak komitmen sama dirinya sendiri. Nah, misal dia nggak trust sama kita, dia nggak nyaman sama kita, atau mungkin solusi yang dia sepakati itu, aksi yang dia inginkan tadi bukan yang terbaik, misalnya ada opsi yang lainnya, ya kita ulangi lagi proses coaching itu tadi, gitu. Kita analisa lagi sehingga kita bisa lakukan lagi kira-kira kegagalannya di mana nih, gitu. Kita ajak ngobrol si coach ini, gitu. Kita tanyakan apa sih yang menjadi hambatanmu 1 bulan ini, kira-kira apa yang melemahkan. Nah, biar dia bisa menjelaskan, dia bisa menceritakan sehingga kita bisa memahami duduk konteksnya seperti apa, problemnya atau hambatannya seperti apa. Baru kita cari nih kira-kira supaya itu tidak terjadi lagi apa yang mesti dilakukan. Gitu. Bisa nggak hambatan-hambatan itu kita hilangkan? Misalnya dia bilang nggak bisa Pak, itu selalu ada. Oke, selalu datang misalnya pikiran itu. Oke, pikiran itu datangnya dari mana nak? Dari siapa yang muncul? Apakah itu real? Apakah itu nyata terjadi? Adakah orang yang melemahkanmu misalnya? Nggak ada Pak. Terus takutnya dari mana? Ya tiba-tiba muncul pikiran itu, pikiran melemahkan. Berarti datangnya dari mana? Dari diri sendiri saya Pak. Nah berarti itu. Gitu. Kita ajak dia untuk menyadari bahwa saya mungkin sebulan itu hambatannya dari dirinya sendiri. Ya kita harus bisa pecahkan itu, pecahkan yang menjadi problemnya dia, hambatan dia, dengan cara ya kita ajak dia supaya bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah misal sebaliknya Pak Bilal, bukan dari dirinya sendiri, dari eksternal atau mungkin dari orang tuanya sendiri yang melemahkan. Ngapain sih nak kamu ikut kayak gini, ngapain harus nurutin ini atau apa, atau mungkin justru orang tua yang jadi pemicu sebagai stresornya mungkin atau yang melemahkan, ya kita harus ajak ngobrol orang tuanya. Kita harus jalin komitmen juga sama orang tuanya bahwa kita ada proses coaching yang sedang kita lakukan. Ini punya anaknya punya target ini, punya tujuan ini, kita sadarkan. Bahkan mungkin jangan-jangan beberapa kasus nih Pak Imawan, di balik anak yang bermasalah ada orang tua nih yang butuh konseling juga gitu kan. Ada orang tua yang sedang bermasalah juga sehingga dia tidak menyadari kebutuhan si anak seperti apa. Nah, itu mungkin kita juga bisa lihat di situ Pak Imawan. Oke. Begitu, Bapak. Apakah ada yang masih dibingungkan Pak atau mungkin mau ditanyakan lagi? Monggo. Saya kira sudah cukup luar biasa. Terima kasih. Betul. Baik, alhamdulillah Pak. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin saja dalam proses coaching itu ada hambatan, memang ada hambatan dari proses coaching, baik itu dari dirinya, dari si coach atau dari eksternalnya. Nah kita harus analisa nih gitu. Kita harus cari tahu nih apa sih sebenarnya yang melemahkan dia. Kenapa 1 bulan itu nggak ada perubahan sama sekali atau mungkin perubahannya sedikit. Kalaupun ada perubahan sedikit nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita apresiasi, kita semangati dia. Nggak apa-apa nak, meskipun sedikit tapi kan perubahan itu nyata, real, bisa kamu rasakan. Nggak apa-apa, kita bisa buat komitmen lagi nih, kita bisa atur ulang lagi gitu supaya bisa mencapai goalsnya. Kita butuh waktu berapa lama lagi kira-kira. Nah biarkan dia yang bertumbuh, biarkan dia yang menemukan solusinya, biarkan dia menemukan termit waktunya gitu ya, jangkanya berapa lama lagi supaya benar-benar semuanya itu bertumbuh, bermula dari dirinya. Tugas kita mensupport itu, tugas kita mendampingi itu, dan semacam nagih gitu ya, mengevaluasi gimana nak perkembangannya. Misalnya dia membuat kesepakatan, besok saya harus seperti ini nih Bu, gitu. Besok saya harus melakukan ini. Besok kita tanya gimana, apakah sudah dilakukan seperti itu? Gitu. Seperti itu sih, Pak Binar. Ada satu lagi nih, Pak Binar, kalau boleh sedikit aja saya cerita terkait problem yang saya pernah hadapi dan mungkin Bapak Ibu juga pernah hadapi.
bahwasanya ada coach gitu ya, ada siswa yang datang ke saya waktu itu menceritakan bahwasanya problem yang sedang dialami adalah kita tahu nih dia dipanggil ke ruang BK misalnya, dia datang ke kita karena ada masalah di sekolah. Contohnya misalnya dia terlambat, sering bolos gitu. Nah, kita harus selidiki nih. Kita harus cari tahu kenapa dia, apa alasannya dia sering terlambat, apa alasannya dia bolos gitu. Ternyata yang dia ucapkan waktu itu ke saya adalah karena sebenarnya orang tua saya itu nggak ngurus saya gitu. Orang tua saya nggak peduli sama saya. Makanya dia sekolah asal-asalan, makanya dia bolos, makanya dia telatan. Nah, ini ternyata si siswa ini sedang lagi mencari perhatian orang tuanya gitu, karena dia merasa bahwa orang tuanya tidak peduli dengan sekolah si anak gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat nih Bapak Ibu gitu. Kita harus cari tahu dulu nih ketika dia bilang bahwasanya iya, orang tua aku itu benar-benar nggak sayang sama aku. Kita bisa lakukan pertanyaan, oh iya dah, benar tidak sayang sama sekali sama kamu. Semua hal nggak sayang. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa kita terapkan sehingga dia bisa memunculkan aktualisasi dirinya, dia bisa menceritakan duduk permasalahannya seperti apa, sehingga benar-benar ada insight-insight yang membuat dia bisa memahami sebenarnya kasus apa yang sedang dialami. Gitu. Sehingga kita juga bisa menerapkan bahasanya, oke, jadi ternyata dia alasannya mungkin bolos dan telat ini sebenarnya cari perhatian dari orang tuanya. Apakah cara itu satu-satunya cara? Apakah harus dengan merugikan dia sendiri itu? Nah, itu yang kita munculkan. Gitu. Itu yang kita sadarkan. Seperti itu, Pak Binar. Gitu. Dari teman-teman yang lain, seperti apa? Oke, terima kasih banyak Pak Bilal. Nah, sayangnya kita sudah sampai ini di akhir sesi webinar kita hari ini ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan. Oke, tapi sebelum saya akhiri, di kolom chat itu sudah ada link untuk absensi. Jadi bagi yang belum mengisi absen untuk webinar kali ini, silahkan segera isi melalui link yang ada di kolom chat. Kemudian untuk materi, seperti yang tadi sudah disampaikan, saat ini kita sudah streaming dan live di YouTube. Gitu. Jadi kalau nanti ada yang mau mungkin mau recall lagi atau mungkin mau mengulang lagi dari awal untuk materi hari ini, silahkan langsung di YouTube buka channel Brilian Psikologi. Kita sudah punya ada channel YouTube di sana. Silahkan nanti boleh ditonton video yang ini lagi kalau memang mau merecall kembali. Dan di sana juga banyak video-video yang lain yang pernah ada video webinar sebelumnya. Ada juga beberapa video materi yang dibuat oleh CEO kita, Pak Danang, ada di video itu. Dan juga ada video dari Bu Ayu juga sebagai manajer operasional, ada beberapa video kita di sana. Jadi nanti boleh langsung menuju ke channelnya Brilian Psikologi begitu. Dan untuk materi hari ini nanti mungkin bisa di-share juga kali ya Pak. Ya, nanti biar di-share di situ nanti juga ada akun-akun sosmed saya baik di Facebook dan Instagram, mungkin boleh di-follow atau mungkin tanya jawab di situ juga boleh, ada nomor WA saya. Monggo Bapak Ibu kalau misalnya ada yang belum cukup dari proses webinar ini boleh tanya japri saya, monggo silahkan. Mungkin satu lagi ya, Pak Binar, ini tadi ada Budian juga menambahkan pertanyaannya, misalnya menurut saya nih, menurut Mas Bilal, konseling lebih baik daripada coaching. Bisa disebut konseling lebih baik atau coachingnya lebih baik. Sebenarnya tidak ada yang terbaik gitu ya. Sama-sama baiknya sih Budian gitu. Jadi tidak bisa kita bandingkan coaching itu lebih baik atau sebaliknya konseling itu lebih baik daripada coaching. Tapi kita lihat kebutuhannya dulu. Gitu. Kebutuhannya seperti apa di coaching kita atau di klien kita. Apakah kita bisa lakukan coaching atau kita harus konseling. Ya ini kita harus cermat nih Budian gitu. Mana yang mau kita terapkan, mana yang sesuai kebutuhannya, case-nya seperti apa, sehingga kita juga tepat dalam melangkah, tidak buru-buru dalam artian apakah dia harusnya di coaching atau harusnya di konseling dulu. Nah, ini tidak sama-sama terbaiknya Budian. Jadi kita lihat kebutuhannya, coachingnya seperti apa, kasusnya seperti apa, kliennya seperti apa. Apakah dia punya daya tangkap yang oke, apakah dia bisa memahami instruksi yang kita berikan, bisa memahami pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan, atau justru ada hambatan-hambatan dari proses berpikirnya. Nah, itu yang harus kita lihat dan kita cermati, nanti kita pilihnya apa nih, gitu. Apakah kita bisa lakukan coaching, atau harus konseling dulu, atau bahkan harus terapi dulu. Seperti itu, dia.
Itu Jadi Pak Dinar. sebenarnya mungkin ini ya, kita kembali bukan tentang mana yang lebih baik, tapi manakah yang membutuhkan pada saat Ya, itu yang bisa lebih betul. cocok dengan Yang situasi. cocok. Oke, Betul, nah betul. ini tadi saya lupa nih, ini nomor kontak untuk Pak Bilal. Jadi silakan bagi para peserta hari ini yang mungkin pengen say hi dengan Pak Bilal dan mungkin ingin diskusi dan ingin ngobrol-ngobrol. Boleh. Ini ada akun Facebooknya Bilal Zafana Sulaiman, dan di Instagram juga bisa ya Pak Bilal ya. Ya, Di tapi Bilal saya lebih Zafana. aktif di Instagram sekarang. Oke. Jadi jarang buka Facebook, jadi maaf Oke. kalau di Facebook nanti slow respon, bisa japri by WA atau di Ya, Instagram. jadi di situ ada juga akun WhatsApp, jadi bisa langsung untuk hubungi Pak Bilal di Japri melalui nomor WhatsApp-nya. Nanti kita sama-sama belajar. Gitu. Jadi ya betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir hari ini. Semoga bermanfaat ya ilmu yang disampaikan oleh Pak Bilal kepada kita semua. Oke, sebelum diakhiri mungkin dari admin bisa tolong difoto dulu ya, Mas Hafiz atau oke. Kita on cam semuanya, Mas boleh. Hafiz, jadi mungkin bisa on cam sebentar, teman-teman. Mas Hafiz tolong dihitungkan ya. Oke, semuanya siap. Ayo kita on cam terlebih dahulu ya, sebagai kenang-kenangan kita mengikuti webinar ini. Jadi jangan lupa pose terbaiknya, pose terunyuknya. Jangan lupa siap-siap. Oke, sudah siap Mas? Oke, langsung aja Mas. Sudah siap. Oke ya, siap. Halaman pertama, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Pindah halaman 2. Oke, selanjutnya. Jangan lupa, ayo pose dulu. Bisa ganti gaya. Ayo. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Siap. Ganti gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Siap. Oke, Mas Lutfi, lanjut. Lagi 1, 2, 3. Jangan habis gaya ya. Ayo, yang banyak gayanya. Yuk, 1, 2, 3. Lagi. Lanjut, 1, 2, 3. Oke, mohon maaf ya karena ini pesertanya banyak banget dan halamannya jadi terbagi-bagi banyak, jadi gayanya harus banyak juga ya. Besok-besok di webinar selanjutnya siap-siap gaya yang banyak karena kita banyak banget ini materinya, banyak banget hal-hal yang bakal kita omongin selanjutnya. Oke, dari admin kembali lagi ke MC ya, ke pemateri supaya bisa dilanjutkan lagi. Dari admin terima kasih semuanya. Kita thank you Mas Hafiz. Oke. Baik, kalau begitu sampai sudah kita di penghujung acara kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya